kitab yang disebut dengan Torah, yang 5 kitab Musa itu yang dipakai oleh Netanyahu sebagai dasar, sebagai alasan untuk menyerang ya. Nah, itu udah jelas bukan tulisan Nabi Musa. Kita juga punya Quran terjemahan bahasa Inggris, Bang. Ya. Yang menerjemahkan nama Isa Al-Masih dengan Jesus Christ. Oh iya? Saya punya gitu. Quran terjemahan bahasa Inggris. Bahkan mereka bikin Bible-nya mirip-mirip Quran desainnya. Oh iya. Bener nggak? Kitab suci Injil. Nah, ketika di sini disebutkan begini, ini kan menunjukkan bahwa mereka juga taunya Yesus itu Isa Al-Masih. Jadi ketika mereka datang ke rumah orang Islam bahwa ini, Bang, mereka kan bilang Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih. Tapi ketika ada orang Kristen yang berdebat dengan Islam, mereka bilang beda Yesus sama Isa. Yang Ethiopia taunya Bang, Yesus kulit hitam. Bukan rambut pirang, mata biru gitu, bukan. Loh. Ya, tamu saya kali ini sangat istimewa karena saya udah bikin mungkin hampir 1000 video ya. Dan salah satu yang penonton di Perbajak, ini dia. Ustadz Donditan, 5,6 juta. Masya Allah. Oh, gila. Masya Allah. Bukan Ustadz. Bang Helmi, saya bukan Ustadz. Saya prostat. Proses jadi Ustadz. Proses jadi Ustadz. Belum jadi Ustadz. Saya nggak nyaman dipanggil Ustadz. Jangan panggil Ustadz. Kalau panggil mualaf udah nggak boleh juga lah ya. Nggak boleh juga. Mantan kafir aja. Udah lewat lah. Nggak, mantan kafir aja jangan mualaf, Bang. Mantan kafir katanya. Baik, saya pikir ini sesuatu yang kelewatan betul ya. Pemimpin dunia mengecam gitu. Israel dan Amerika menyerang langsung dan pemimpin-pemimpin dari negara lain. Bukan ini sesuatu yang offside ya? Terang-terangan ya. Terang-terangan. Ya ini memang kalau saya sebenarnya nggak bukan bidang saya, ya, Bang, di politik ya. Tahu. Cuman kalau dilihat ya mungkin memang di sini udah tanda akhir zaman, Bang. Tanda akhir zaman. Iya. Ini salah satu. Sudah apa ya? Sudah terlalu berani ya. Oke. Ya ini saling menuduh, yang ini bilang yang ini super jahat, yang ini bilang yang ini super jahat juga, saling menuduh super jahat. Akhirnya dengan alasan yang seperti itu, alasan di belakang sebenarnya mungkin kita malah kelewat, Bang. Ya, mungkin sebenarnya yang ini cuma cari minyak. Iya. Ya, siapa tahu ya. Kan ada yang nanya ini sebenarnya perang ideologi atau perang agama sih ya. Satu Jewish gitu, satunya lagi adalah Islam. Kalau ideologi dan agama ini sebenarnya kan kurang lebih sama, Bang. Ya. Cuman kalau ngelihat dari kalangan yang dari Israel ini, mereka ngakunya dulu waktu pertama-tama mencaplok Palestina itu kan dengan alasan bawa-bawa agama. Katanya karena di kitab mereka sudah ditetapkan tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan dan sebagainya. Itu kan cuma kitab, Bang, gitu ya. Kitab kan nggak bisa validasi sesuatu keputusan sebuah bangsa gitu harusnya. Dan kitab yang mana juga? Ya anggaplah kitab mereka. Walaupun kitab mereka yang dia pegang, yang dianggap sebagai Torah, itu pun ada 2 versi, Bang. Iya. Ada 2 versi. Yang mereka pegang yang disebut dengan versi Yudea atau Yerusalem. Selain itu juga ada versi yang disebut dengan versi Samaritan. Sama-sama 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 2 versi ini ada 6.000 perbedaan. Pertentangan. Jadi perbedaan di dalam 2 kitab ini. Kok bisa ya? Nah itu berarti membuktikan bahwa tidak mungkin Musa menulis salah satunya. Saya berani ngomong gini. Kenapa? Karena kalau mau dikatakan kitabnya mereka yang disebut dengan Torah ditulis oleh Musa, pada zaman Musa, tulisan yang ada pada saat itu, alfabetnya, itu disebut dengan Paleo-Hebrew. Paleo-Hebrew atau orang Ibrani sebutnya apa? Ketaf Ivri. Bentuknya kayak paku-paku gitu, Bang lah. Oh, kayak hieroglif gitu ya? Ya, mirip-mirip, pokoknya paku lah. Sedangkan kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh yang disusun abad 5 sebelum Masehi, itu sudah menggunakan ketaf Asuri. Ketaf Asuri baru ada di abad 9 sampai abad ke-7 sebelum Masehi. Loh, kok lompat? Nah itu dia. Sedangkan Nabi Musa hidup abad berapa? Abad 15, 14 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Kan bedanya udah kira-kira 700 tahun, 600 tahun, 700 tahun gitu. Bentuk tulisannya aja beda. Jadi nggak mungkin kitab yang disebut dengan Torah, yang 5 kitab Musa itu yang dipakai oleh Netanyahu
sebagai dasar Sebagai alasan alasan. untuk menyerang ya. Nah, itu udah jelas bukan tulisan Nabi Musa gitu. Jadi artinya ada faktor orang lah ya. Iyalah. Karena gini, alasan mereka nih, alasannya dulu pendiri Zionis Hmm. kan bilangnya apa? Kita harus punya negara sendiri. Ya. Karena di mana-mana mereka berada, numpang di negara orang kan selalu dipersekusi. Ya. Nah, cuman belakangan aja nanti sebagian ada yang bilang kalau di bangsa yang Islam atau negara Islam mereka nyaman. Hmm. Karena di Eropa, apalagi Eropa Timur, mereka dipersekusi di Polandia dan segala macam. Akhirnya kan timbul Zionisme yang mereka pengen punya negara sendiri. Bagaimana nyari tempat? Pakai kitabnya gitu. Hmm. Nah, setelah mereka punya pendekatan ke Amerika, ke Inggris, Prancis, bahkan sampai ke Liga Bangsa-Bangsa, barulah mereka punya negara sendiri kan, Bang. Ya. Tapi ternyata juga ada kelompok mereka, Bang. Saya taunya namanya kelompok itu Natura Carte. Natura Carte. Hmm. Dia di bawahnya ultra ortodoksnya Yahudi. Hmm. Masih ada kelompok mereka yang tidak setuju didirikan negara Israel. Masih ada ya. Masih ada. Jadi tidak semua Yahudi itu Iya. setuju. Iya. Jadi tidak semuanya Zionis. Iya. Jadi mereka sendiri juga mengecam tindakannya Hmm. negara Israel yang melakukan tindakan aksinya kepada rakyat Palestina di Gaza. Tapi kalah. Jumlahnya kecil banget, Bang. Kecil banget. Hmm. Mereka bilang negara Israel itu belum waktunya dibangun, belum waktu didirikan. Gitu. Oh iya. Menurut Ada mereka. menurut mereka. Nunggu apa? Menurut kitabnya mereka. Nunggu apa kalau gitu? Nah, jadi kalau di mereka kan punya konsep, ada yang namanya konsep Mesias, Bang ya. Mesias, ya. Kita kenal dengan istilah Al-Masih dalam bahasa Arabnya. Mereka tahunya yang namanya Mesias itu nanti datangnya ketika di bumi itu tidak ada orang angkat senjata, Bang. Oh ya? Ya. Oke. Nah, sekarang aja masih ada orang angkat senjata. Lagi rame-ramenya Lagi nih. rame-ramenya malah kan. Iya. Yang kedua, mereka tahunya Mesias itu nanti akan datang ketika semua manusia di bumi tidak terkecuali sudah mengenal yang mereka sebut Hashem. Apa itu? Hashem itu panggilan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Hashem itu kalau bahasa Arabnya al-ismu gitu lah. Nama itu gitu. Ya. Jadi mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan mereka secara sembarangan. Mereka ganti dengan kata Adonai atau Hashem. Adonai itu bahasa Arabnya Rob, Hashem itu al-ismu gitu. Nama itu gitu. Ya. Mereka bilang Hashem. Mesias itu nanti akan datang kalau semua manusia di seluruh bumi Sudah beragama kepada Tuhan. bukan beragama, mengenal Hashem gitu. Cuman mengenal aja. Cuman sekarang masih ada nggak orang yang nggak kenal Tuhan Yang Maha Esa? Masih banyak. Mulai banyak. Tambah banyak menurut saya sih. Malah tahu. Ada agnostik, ada ateis ya. Ateis. Di negara-negara Eropa. Iya. Ya kan? Iya. Makin banyak Dodi. Dan yang disebut dengan Mesias itu nanti dia nanti akan datang. Dia harus keturunan Daud. Di dalam kitab mereka, Bang. Oke. Ada kisah tentang Raja Daud. Daud ini punya anak namanya Salomo yang kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke. Kalau Daud kita kenal dengan sebutan Nabi Daud alaihissalam. Oke. Mesias ini nanti datang harus keturunan Daud melalui anaknya yang samanya Salomo ini gitu. Nah, terus nanti juga mereka tahunya sebelum Mesias itu datang, sebelumnya tuh harus turun Nabi Elia. Ya. Jadi Nabi Elia tuh harus menitis gitu. Untuk apa? Untuk nanti mentahbiskan, mengurapi sang Mesias itu gitu. Mengurapi itu menyapu gitu ya? Diurap. Mengurapi itu dengan minyak, Bang. Minyak gitu ya, diurap Bukan ya. dengan parutan kelapa, bukan namanya. Oh itu urap lah. Kalau itu urap ya. Oke, terus. Ini diurapi dengan minyak kepalanya. Minyak, ya. Gitu. Itu disebut dengan diurapi. Nah, itu kriteria-kriteria yang dipunyai oleh bangsa Yahudi untuk konsep Mesiasnya. Ya. Memang di Israel sendiri bahkan juga dibantu oleh Amerika, mereka juga melakukan beberapa upaya supaya kelihatan bahwa Mesias itu sudah mau datang. Ya. Contoh misalnya ada yang mempersiapkan bahkan memproduksi sapi merah. Pernah dengar, Bang? Ya. Pernah lihat kan? Ada ya. Yang seperti itulah. Belum lagi nanti upaya mereka untuk apa? Untuk yang katanya nih, kalau ini saya nggak tahu benar nggaknya, mereka dikabarkan menggali di bawah Baitul Maqdis. Ya gitu ya. Nah. Itu cerita benar gak sih?
Nah, karena kita nggak pernah lihat ya, itu kan Iya. sangat-sangat classified gitu Bang. Iya, iya, iya. Banyak yang bilang kalau yang punya teori itu sih katanya benar katanya. Yang dicari katanya nih, ya ini juga teori nih Bang ya. Yang dicari itu juga hanya apa? Istilahnya kitab atau lembaran-lembaran tentang sihirnya Salomo. Sihirnya itu kalau bisa didapat ya sudah menguasai dunia gitu. Ibaratnya ke situ. Tapi kan saya nggak tahu kalau apakah negara-negara zaman sekarang masih percaya dengan sihir atau bagaimana? Ya, ya. Nah gitu. Nah ini implikasinya sampai kepada yang sekarang kita bisa lihat. Sampai berani-berani langsung terang-terangan menyerang negara. Ya oke Iran juga terang-terangan. Ya. Ya sudah ini udah mungkin tanda-tanda gitu Bang. Sebenarnya ada juga yang mempertanyakan Iran ya. Iran itu kan mendirikan Hamas, mendirikan Hezbollah untuk melawan Israel, betul ya? Gitu. Ini benar apa membantu? Ini ada yang iseng aja nih, Ya. atau memang untuk kepentingan geopolitik atau apa ya, Dondi? Geopolitik pasti Bang kalau geopolitik. Cuman nih mohon maaf ya, ini sebenarnya bukan bidang saya. Tahu. Ya, bukan bidang saya. Jadi kalau mengenai pergerakan mereka dengan Hamas, dengan Hizbullah, saya kurang mendalami. Ya. Saya kurang mendalami. Cuman kalau melihat apa ya namanya ya, perjuangan setiap bangsa, ya kita pasti harus tahu latar belakang masing-masing kan Bang. Betul, Ya, betul. yang ini punya kepentingan apa, yang ini punya kepentingan apa, Betul, yang ini betul. mau mencaplok apa, yang ini mau mempertahankan apa. Gitu. Ya. Ya itu aja yang kita harus tahu. Cuman memang saya nggak ngedalimin ke situ. Baik, kalau semua kitab Dondi Adinda Dwi baca dong ya. Apakah tentang peristiwa ini sudah ada ditulis di kitab-kitab termasuk di Al-Quran? Bahwa akan ada nanti peperangan atau perseteruan antara dua bangsa atau dua suku bangsa? Kalau yang di kitabnya kalangan Yahudi, ini juga tidak terlalu spesifik disebutkan dua bangsa aja. Malah kalau yang di kitab mereka disebutkannya bahwa mereka nanti akan diserang oleh bangsa-bangsa yang lain. Mereka itu siapa? Ini Israel. Israel. Oke. Itu juga ada di dalam kitab Kristen. Ya. Jadi mereka seolah-olah sudah diramalkan nanti di akhir zaman memang akan menjadi musuh dari segala bangsa. Musuh dari segala. Iya. Oh, itu stated ya, tertulis. Iya. Dan tapi mereka akan menang gitu. Jumlahnya kan nggak banyak ya. Secara populasi kan tidak banyak. Iya, tapi kan di belakangnya mereka sekarang siapa gitu kan? Ya kita tahu sendiri yang menyerang Iran kemarin siapa? Iya. Kan Amerika ikut-ikutan gitu. Nah, yang punya kepentingan sebenarnya ini Israel atau Amerika bisa jadi itu sama-sama mutual gitu, sama-sama. Satu tujuan apa? Satu minyak lagi ya. Iya, gitu. Ya itu kan nggak menutup kemungkinan. Itu kalau yang di kitab mereka istilahnya apa namanya jabarkan dengan ini adalah ramalan untuk bangsa mereka di masa depan. Iya. Ya, nggak pernah tahu kita ya, who knows gitu ya. Iya. Kalau yang di Quran yang saya tahu disebutkan perang antara dua bangsa khusus ini juga nggak disebutkan detail Bang. Ya, saya tidak membaca yang istilahnya kayak sekarang kita lihat nih Israel dan bangsa tertentu gitu. Nggak sampai ke situ sih. Cuman kalau untuk akhir zaman sih kita sudah kita belajar dari guru-guru kita tahu lah ya. Sampai nanti ada kedatangan Imam Mahdi, nanti ada kedatangan Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya. Situ aja sih. Nggak sampai khusus spesifik dua bangsa gitu. Apalagi menyebut-nyebut Israel atau Yahudi gitu. Yang Yahudi memang nanti akan terlibat di akhir zaman, tapi tidak disebutkan secara spesifik bahwa akan ada perang dua bangsa. Iya. Gitu aja sih Bang. Yang saya tadi balik lagi yang statement uraian dari Adinda Donitan sebelumnya bahwa nanti ada anggapan atau ada satu kepercayaan dari Yahudi yang minoritas itu akan munculnya Mesias ya. Dan tanda-tandanya kalau ngelihat tanda-tanda itu ya semua manusia mengenal Tuhan, tidak ada lagi peperangan. Kayaknya kita makin lama makin jauh itu. Artinya tidak akan pernah hadir kali jangan-jangan. Iya, gimana ya? Iya kan? Yang terjadi sekarang malah jadi seperti sebaliknya gitu kan. Sebaliknya betul. Iya. Makin banyak tidak bertuhan. Iya. Ya kan? Malah makin menjauh gitu makin ya. menjauh. Iya. Gitu. Ada yang percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Iya. Cuman satu Bang. Ya. Di dalam kitab orang Yahudi tidak ada konsep Mesias itu nanti datang menyelesaikan misi terus pergi
nanti akhir zaman datang lagi gitu, nggak ada begitu. Nggak ada begitu. Nggak ada. Dia datang ya cuma cukup sekali gitu. Habis sudah. Habis itu udah. Nah, cuman kan ada sebelahnya nih, atau yang mengambil kitabnya Yahudi nih, yaitu kalangan Kristen, yang klaim bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan. Cuman ceritanya kan Yesus sudah diceritakan, sudah datang menyelesaikan misi, sudah pergi dan nanti mau datang lagi gitu. Kan begitu di Kristen konsepnya untuk Yesus Kristusnya sebagai Mesias yang dijanjikan. Yahudi bilang itu bukan Mesias yang dijanjikan karena di kitab kita tidak ada konsep Mesias datang menyelesaikan misi, pergi, nanti datang lagi, itu nggak ada gitu. Itu yang membedakan. Jadi kalau ngeliat ini antara Islam, Yahudi dengan Kristen ini menarik ya. Iya. Ada kesamaannya, ada juga lebih banyak lagi perbedaan-perbedaannya. Iya. Yahudi sekalipun, walaupun konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sama dengan Islam, tapi dalam prakteknya juga banyak perbedaan. Dalam prakteknya, mereka juga mengenal yang namanya kosher, Bang. Makanan kosher ya, makanan halal. Halal gitu kan. Kita juga tahu masalah mandi besar mereka juga ada. Masalah sujud, bahkan puasa mereka juga ada. Tapi juga banyak perbedaan tentang kenabian. Kenabian ini kan yang mereka maunya nabi hanya berasal dari bangsa mereka. Nah makanya ketika ada Nabi Muhammad SAW diutus, mereka nggak terima karena tidak berasal dari bangsa mereka. Tadi saya barusan baca tuh dokumen dia. Mohon maaf saya tidak terlalu tajam. Katanya di Barnabas itu sudah disebut ya nama Muhammad. Nabi terakhir atau apa gitu. Barnabasnya yang mana nih Bang? Ada 3 nih Barnabas nih. Ada 3. Satu aja gue baru tahu. Pertama Epistle of Barnabas. Ditulis kira-kira abad ke-2 Masehi. Yang kedua, Acts of Barnabas, ditulis kira-kira abad 5 Masehi. Yang ketiga baru yang disebut dengan Gospel of Barnabas. Gospel of Barnabas. Atau orang-orang bilang sebut Injil Barnabas. Injil Barnabas kan? Ditulis kira-kira abad ke-13 Masehi. Jauh banget deh. Jauh kan? Diterjemahkan ke bahasa Itali abad 15 Masehi, ke bahasa Spanyol abad 16 Masehi. Nah itu yang diterjemahkan ke bahasa-bahasa dunia nih. Termasuk ke bahasa Indonesia. Yang disebut di dalam Gospel of Barnabas itu yang ditengarai ditulis oleh Muslim, Bang. Iya. Ditengarai Muslim. Muslim, yang ada peneliti yang bilang bahwa itu yang nulis Muslim. Cuma saya lupa namanya lah. Itu dikatakan begini bahwa yang disebut dengan Al-Masih di dalam Gospel of Barnabas itu sebelumnya kan memang ada tulisan bahwa yang disalib bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Ini sesuai dengan tafsirnya Ibnu Katsir. Nanti ada lagi bahwa Yesus menyebutkan akan ada lagi yang akan datang namanya Muhammad. Ya. Ini sesuai dengan Quran surat As-Saff ayat ke-6. Tapi ada satu poin di Gospel of Barnabas itu yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan Al-Masih itu adalah Muhammad. Ini yang diduga orang Islam Indonesia. Iya. Nah ini yang tidak sesuai dengan tradisi Islam. Di Islam kita nggak pernah baca yang disebut dengan Al-Masih itu Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah baca kan? Nggak ada kan itu kan? Makanya Gospel of Barnabas sendiri itu kan bukan dokumen resminya Islam, juga bukan dokumennya Kristen. Jadi ditolak kalau keduanya. Tapi kok masih disebut-sebut ya? Karena kan dulu diberitakan inilah yang Injil yang asli. Yang asli lah katanya. Yang ditulis dalam kayak kertas warna hitam, tintanya emas gitu kan, yang disimpan di Turki dan sebagainya. Tapi kalau ketika kita baca setelah diterjemahkan, ternyata di dalam Gospel of Barnabas itu banyak ketidakcocokan sejarah, Bang. Ketidakcocokan sejarah Yahudi gitu. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa yang nulis Gospel of Barnabas tidak terlalu paham sejarah Yahudi. Gitu. Jadi banyak miss gitu lah. Jadi saya dari dulu ketika belajar Kristologi ini, ketika saya sudah tahu Barnabas begini, sudah saya simpen aja. Cuman kadang saya bawa, nanti giliran orang nanya, Injil Barnabas itu kan. Saya tanya, yang mana? Ada 3 nih misalnya. Ada di sini. Saya nggak bawa nih, nggak bawa. Biasanya kalau di ceramah di masjid saya bawa. Ini pertanyaan titipan aja sebenarnya. Kita tahu ya, di kita kan Nabi Isa, di sana Yesus. Itu dalam Quran itu Nabi Isa itu disalib nggak sih? Loh, kalau di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157
ditegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu gitu. Udah jelas. Itu dia tuh. Udah jelas kan? Iya, itu Tidak jelas. dibunuh dan tidak disalib. Jadi Udah matinya, meninggalnya normal. Bukan meninggal. Jadi setelah ayat itu di ayat 158-nya Nabi Isa alaihissalam diangkat. Diangkat. Nah, nah, masalah diangkat ini kan banyak tafsir nih. Banyak tafsir ya. Ada yang bilang diangkat Hilang. derajatnya saja, ada yang diangkat ruhnya saja. Ya. Jadi ada yang menafsirkan tubuhnya di bumi gitu. Ya. Tapi juga yang mayoritas menafsirkan bahwa yang diangkat adalah keseluruhannya termasuk jasadnya. Karena makamnya tidak pernah ada kan. Tidak ada, kita nggak pernah lihat makamnya. Jadi Balik yang tadi. masalah memang ini juga sering menjadi apa namanya polemik lah ya. Isa Al-Masih di dalam Quran dan Yesus Kristus di dalam kitabnya orang Kristen Bible. Ya. Ini memang sebenarnya adalah boleh dikatakan sosok yang sama, Bang. Sosok yang sama. Sosoknya sama, profilnya sama, Confirm ini. confirm. Tapi, nah perspektifnya yang berbeda. Jadi artinya satu sosok diceritakan dengan dua perspektif yang berbeda dari Kristen dan juga dari Islam. Ya, tapi sosoknya sama. Kita juga punya Quran terjemahan bahasa Inggris, Bang. Ya. Yang menerjemahkan nama Isa Al-Masih dengan Jesus Christ. Oh iya. Saya punya Oh gitu. Quran terjemahan bahasa Inggris. Jesus Christ. Sebaliknya di kalangan mereka Aha. orang Kristen sendiri, mereka juga punya Bible yang menerjemahkan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih Dalam bahasa Arab. dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Indonesia Hmm. ada di sini. Bahkan mereka bikin Bible-nya mirip-mirip Quran desainnya. Oh iya. Bener nggak? Kitab suci Injil. Nah, ketika di sini disebutkan begini, ini kan menunjukkan bahwa mereka juga taunya Yesus itu Isa Al-Masih. Nah, Matius. Kabar baik. Nah, Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung Isa Al-Masih. nah. Kan berarti mereka mengakui sebenarnya. Nyimpangnya mulai di mana ini? Nyimpangnya mulai ketika pengangkatan, Bang. Ketika pengangkatan itu, sebentar ya, sebelum ke situ nih, Bang. Ada lagi mereka bikin begini. Di sini malah mereka, ini penerbitnya sama nih, Bang ya. Lah itu lembaga Alkitab ya. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia di tahun 2004. Nah, sama ini juga LAI nih, Bang. Ya. Ya. Lembaga Alkitab. Ini juga LAI nih. Jadi ini penerbit yang sama nih, percetakan sama, penerbit sama nih. Membuat Alkitab yang berbeda-beda. Beda-beda. Yang di sini Ya. mereka pakai nama Yesus Kristus. Mhm. Kan enak nih kalau ada buktinya nih. Ada buktinya. Siapa nih, Bang? Silsilah Yesus Kristus. Nah, yang sini silsilah. Silsilah Isa Al-Masih. Nah. Zoom aja ya. Jadi kalau Kitab suci Injil terjemahan bahasa Indonesia. Nah. Diterbitkan oleh lembaga yang sama. sama Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, jadi gini, Bang. Yang ini dibikin sama yang ini Ya. sengaja dibikin untuk dibagikan ke orang Islam. Oh. Kalau yang ini dibikin untuk kalangan Kristen. Kalangan sendiri. Tahu dong, berarti dong maksudnya dong. Maksudnya. Nah, gitu aja. Kalau sama. Sama. Jadi kalau penginjil atau misionaris datang ke rumah orang Islam Iya. bawa ini, Yang dipakai ini. yang dipakai ini. Apalagi saru banget ini ya. Iya, apalagi ini mirip banget kan. Itu kalau ditaruh di masjid mirip-mirip itu kayak Quran tuh. Apalagi Betul kan? kelihatannya doang. Itu tulisannya kitab suci Injil. Jadi ketika mereka datang ke rumah orang Islam bawa ini, Bang, mereka akan bilang Yesus tuh sama dengan Isa Al-Masih. Tapi ketika ada orang Kristen yang berdebat dengan Islam, mereka bilang beda Yesus sama Isa. Ada tuh waktu itu di podcastnya siapa? Dr. Richard Lee itu. Mengatakan begitu, beda katanya. Tapi mereka dia nggak pernah lihat ini. Ya. Belum lagi kalau saya bawain kitab mereka yang tahun 1916, Bang. Lebih tua lagi. Lebih tua Dari lagi. lembaga yang sama. Lain lagi. Belum, waktu itu Ya, belum belum ada. ada, ya. Lembaga ini belum ada. Iya. Tahun 1916, Isa Al-Masih juga. Isa Al-Masih juga. Iya. Jadi sekali lagi orangnya sama, Orang fisiknya sama.
profilnya sama. Profilnya sama. Atau sosoknya sama. Bedanya di persepsi. Ya, beda di perspektif masing-masing agama. Ya. Ya, satu menurut Islam. Ya. Ya, Yang bahwa satu dia. menurut Kristen. Ya, satu lagi Kristen. Ya. Yang itu disalib. Kalau yang di sini disalib, mati, bangkit hari ketiga. Yang ini. Terus kemudian setelah bangkit baru diangkat. Tapi dibangkitkan ya Bang ya, bukan bangkit sendiri ya. Iya. Dibangkitkan. Kalau di Quran sebelum peristiwa penyaliban itu Nabi Isa alaihissalam itu sudah bertanya kepada murid-muridnya. Iya. Siapa ini tafsirnya Ibnu Abbas nih ya. Siapa dari kalian yang mau menggantikan aku untuk diserupakan? Satu muridnya Nabi Isa alaihissalam yang paling setia berdiri, tapi dia masih muda. Sama Nabi Isa disuruh duduk. Ditanya kedua kali, dia lagi yang berdiri. Suruh duduk lagi. Tanya ketiga kali, dia lagi yang berdiri. Akhirnya dia yang diserupakan. Nah, setelah peristiwa itu Nabi Isa alaihissalam diangkat. Jadi Nabi Isa alaihissalam di Quran diangkat sebelum peristiwa penyaliban. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi yang diserupakan. Ya. Tapi ini tafsir ya Bang ya. Ini tafsirnya Ibnu Abbas. Tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah muridnya Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat yaitu Yudas Iskariot. Ya. Jadi ya tafsir boleh-boleh saja. Tapi di Quran tidak disebutkan nama atau siapa yang diserupakan gitu Bang. Jadi setelah peristiwa pengangkatan Nabi Isa alaihissalam, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam terbagi menjadi 3 kelompok. Dari 12 itu ya? Dari 12. Iya. Yang satu disebut kelompok Yakubiyah, yang satu disebut kelompok Nestoria, yang terakhir yang disebut dengan Muslim. Ya. Jadi kalau tadi Bang Helmi nanya, di mana penyimpangannya? Ya di sini. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, baru mulai timbul benih-benih penyimpangan gitu. Ya, belum lagi ketika ada kelompok yang disebut dengan kelompok pengikut sosok yang namanya Paulus, Bang. Nah, di kitab ini ada sosok yang namanya Paulus. Kalau di dalam kitabnya orang Kristen yang disebut dengan Perjanjian Baru, yang segini nih Bang nih, yang tebalnya punya Yahudi nih ya. Oh gitu. Yang tebal ini yang dari tanah, kitab Yahudi nih Bang. Tanah. Kitab Kristen yang ini nih, yang tipis nih. Perjanjian Baru nih. 27 buku nih. 13-nya tulisan Paulus. Dan itu berabad-abad setelah tulisannya Paulus. Setelah Yesus kan, setelah Isa Al-Masih kan. Tulisannya Paulus itu dianggap yang paling cepat itu di tahun 48 Masehi. Kalau Nabi Isa alaihissalam kita perhitungan kurang lebih di tahun 30 Masehi. 30 Masehi. Berarti bedanya 18 tahun. 18 tahun, tapi masih satu era lah ya. Ya, satu era. Paulus ini orang yang hidup sejaman dengan yang dianggap dengan Yesus gitu, Bang. Umurnya beda 4 tahun, tapi dia tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Gak pernah ketemu? Nggak, tatap muka nggak pernah. Cuman dia mengaku dalam pengakuannya dia melihat cahaya, mendengar suara. Dia mengaku suara yang dia dengar itu adalah suara Yesus. Nah, jadi dia mengangkat dirinya sebagai rasul dan dia mengaku mendapat wahyu dari Yesus, tetapi dia secara tatap muka nggak pernah ketemu. Gitu. Jadi saya bilang nggak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Emang zaman itu ada yang ngopi. Ya ibaratnya begitulah. Gak pernah nongkrong bareng lah. Ibaratnya begitulah. Jadi artinya tidak pernah tatap muka. Nah, sekarang menurut ahli-ahli Kristen sendiri, dari 13 surat Paulus itu Bang, ternyata yang benar-benar ditulis sama Paulus cuma 7. Itu pun. Sisanya? Yang 6 ditulis oleh Paulin. Apanya Paulus nih? Bukan nama perempuan nih Bang nih. Paulin ini adalah kelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, jadi artinya pengikut. Ya, surat-surat Paulus ini ditulis dari tahun 48 atau ada yang bilang 50 Masehi sampai tahun 65 sampai 67 Masehi. Nah, yang tadi saya bilang ada Kristen, ada Nasrani. Pernah dengar Bang? Di Quran kan nggak pernah disebut Kristen. Iya kan? Iya. Di Quran yang disebutkan Nasrani. Kristennya siapa lagi nih gitu. Jadi kalau kita bedah, Nasrani itu bisa dikatakan adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari kota Nazaret. Gitu kan? Nazaret ya. Nah, kalau yang Kristen ini yang dianggap sebagai penerus pemikiran Paulus. Pengikut pemikiran Paulus gitu. Yang akhirnya menganggap bahwa Yesus itu adalah rupa Allah gitu.
Nasraninya yang tadi saya bilang pecah menjadi Yakobiyah, Nestoria, dan yang disebut dengan Muslim. Nah ini yang akhirnya sekarang kita kenal menjadi Kristen dengan begitu banyak kelompoknya gitu Bang. Itu makanya ini kembali lagi kalau ditanya Yesus atau Isa Al-Masih itu sama atau enggak? Saya bilang sosoknya sama. Cuman perspektif yang berbeda. Penyimpangannya dari mana? Dari mulai peristiwa penyaliban itu. Kalau perspektif dari Yahudi, bagaimana lagi nih? Kalau Yahudi mengatakan Yesus itu cuman seorang rabi. Rabi Rabi itu ustadz. Ustadz ya. Iya. Dan rabi itu biasanya menikah. Hampir dipastikan menikah gitu. Ya enggak, rabi yang enggak menikah mungkin 1 dari 1000 gitu misalnya gitu. Iya. Ini kalau tradisi Yahudi. Di Yahudi dikatakan Rabi iya. apa Isa Al-Masih ini menikah. Enggak, kalau di kitabnya Yahudi kan nggak ada cerita tentang Yesus Bang. Yang cerita tentang Yesus kan bukan kitabnya orang Yahudi, ini kitabnya Kristen. Nah, Dianggap sebagai rabi. Mereka memang punya dokumen yang disebut dengan Talmud. Ya, Talmud itu ya. adalah memang perdebatan atau penafsiran antar rabi. Memang di situ banyak disebutkan nama-nama Yesus, cuman tidak semua atau apa ya? Dia yang punya Yesus atau Isa? Yesus. Ya, enggak kalau mereka sebutnya Yesua Bang. Yesua. Ya. Okay. Jadi, ini kembali lagi nih, Yesus sama Isa itu sama atau enggak? Ini nanti saya jelasin lebih dalam lagi. Kalau Yahudi, mereka menganggap bahwa yang disebut Yesus dalam Talmud itu belum tentu Yesus yang anak Maria itu. Jadi nama Yesus itu sebenarnya kalau buat Yahudi atau Yesua itu nama umum Bang. Kayak Joko aja di Indonesia gitu. Nama yang Yesua itu nama yang pasaran gitu istilahnya. Ya. Bahkan di Perjanjian Lama punya orang Yahudi juga ada nama Yesus. Yosua gitu mereka bilang Yosua. Ya. Jadi Yosua itu sama sebenarnya. Nah, kata Yesus sendiri Bang, untuk bahasa Indonesia itu adanya paling baru di abad 19. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Ini Bible mereka nih. 1611. Tahun 1611. Ini edisi abad 17. King James ya. Ya, King James version. Di sini belum ada kata Jesus gitu, belum ada Bang. Masih pakai nama ini. Sebentar Bang, nanti saya di sini pakai nama siapa Bang? Yesus. Nah, ya. Jadi saya kembali sedikit sebentar nih Bang. Yang disebut dengan Yesus bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Jesus, bahasa Cinanya Yesu. Bahasa Cina Yesu. Itu sebenarnya aslinya dalam bahasa Aramaik Iso Bang. Iso. Bukan iso babat ya, Iso. Iso dalam bahasa Aramaik, orang yang berbahasa Arab ngomongnya Isa. Ya, jadi ada kemiripan kan, Iso, Isa. Orang bahasa Ibrani menyebutnya Yesua. Penjajah Romawi yang waktu itu menguasai daerah situ menyebut dengan sebutan Isus. Isus ini. Jadi ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, ya, jadi Iso Aramaik, Isa bahasa Arab, Yesua bahasa Ibrani, Isus bahasa Yunani. Jadi orang yang sama dipanggil berbeda-beda tergantung suku bangsanya. Iya. Nah, sekarang ini yang fakta nih Bang. Huruf J yang kita tahu dalam huruf Latin huruf J itu baru diciptakan tahun 1524. Abad 16. Makanya di sini belum masuk nih. Huruf J-nya baru ada diciptakan oleh seorang ahli tata bahasa Itali namanya Gian Trissino Bang. Saya nggak tahu kalau Trissino keturunan orang Jawa atau gimana. Kok namanya Trissino gitu. Ini Trisno namanya. Trissino.
Ya, Gian Trisino menciptakan huruf J baru tahun 1524. Baru di tahun 1632 itu baru ada nama Jesus di dalam sebuah dokumen di pengadilan di Inggris. Tahun? 1632. Baru kata Jesus masuk ke dalam Bible bahasa Inggris baru pertengahan abad 18. Jadi di sini udah jelas ya King James ya. Jadi yang Belum masuk. 1611 saja belum ada. Nama Jesus belum ada. Oke. Nah, kata Jesus baru masuk Bible tahun 1750. Ini kalau nggak salah ingat ya Bang ya. Ya. Bible-nya namanya Thompson Bible. Thompson. Saya lagi nyari, beli, kemarin ada yang nawarin $4.000. Oh ya. Belum kebeli, nggak apa-apa. Nah, jadi tadi kembali lagi ke pertanyaan utamanya Bang Helmi sama Bang Yaya. Yesus dan Isa sama nggak? Sama. Nama Yesus malah belakangan. Di sini aja belum ada Jesus, belum ada Yesus, masih Isus. Gitu. Tapi sekarang hampir confirm ya, semuanya manggil Yesus ya. Yesus, Jesus. Iya. Tadi juga ya, kita Yesus, di orang Inggris sebutnya Jesus. Jesus. Nah. Kalau orang Indonesia Yesus. Orang Cina Yesus. Berbeda juga. Kalau di Cina Yesus digambarkan bermata sipit Bang. Saya tunjukin ini. Ada gambarnya. Ini fakta juga nih Bang. Ini kan kitabnya orang Protestan nih Bang ya. Ya. Ini di dalamnya ada 66 surat. Ya, kita Quran tahunya 114 surat. Ya. Di dalam kitabnya orang Kristen Protestan 66 surat. Ya. Ini kitabnya orang Katolik 73 surat. Beda. Ya, beda surat ya Bang ya. Ya. Bukan beda cover nih, beda surat. Beda jumlah juga. Beda jumlah surat. Yang ini Kristen Ortodok Bang. Ancient Christianity speak to today's world. 78 surat. Lain lagi. Yang ini ada lagi. Ethiopia. Afrika. 81 surat. 81 surat. 81. Jadi yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Yang Ethiopia taunya Bang, Yesus kulit hitam. Bukan rambut pirang mata biru gitu, bukan. Yang benar. Loh. Silakan cek. Di Ethiopia mereka ngelihat lukisan Maria menggendong bayi Yesus, taunya kulit hitam, rambut keriting. Silakan cek. Jadi tidak bermaksud membandingkan, mungkin kita Muhammad itu akhirnya kan tidak digambarkan. Betul. Tidak boleh digambarkan. Tidak Mungkin boleh dilukis. supaya tidak muncul perspektif, persepsi masing-masing ya. Beda-beda. Ya, namanya betul. pun kan relatif Muhammad ya. Betul. Paling jadi Muhammad. Ya, kalau itu kan aksen atau dialek. Iya. Bang Helmi tahu nggak lukisan Yesus yang pertama kali siapa modelnya? Siapa? Seorang anak haramnya Paus. Paus keberapa? Pope Alexander ke-6. Anak ini anak haramnya Pope Alexander itu. Nah kalau Pope kan nggak boleh menikah, tapi bisa punya anak, berarti kan anak haram namanya. Anak ini namanya Cesare Borgia. Itali. Dia yang menjadi model pertama dilukis jadi Yesus. Namanya Cesare Borgia. Boleh dicek. Tahun berapa ya? Abad berapa ya? Itu kalau nggak salah abad berapa ya? Saya juga lupa ingat tahun persisnya. Dan itu yang akhirnya paling banyak dijadiin model. Iya, yang jadi sekarang jadi model apa namanya? Yang dipakai dalam lukisan-lukisan. Oh ini abad ke-15 nih. Oh, itu yang pertama. Iya, ini yang pertama dilukis jadi model Yesus ini. Karena Leonardo da Vinci juga menulis Salvatore Mundi ya, penyelamat dunia. Iya. Ini lukisan Cesare Borgia. Jadi sosoknya sama, cuman perspektifnya berbeda. Antara Islam dan Kristen gitu aja. Bahkan di Kristen sendiri malah beda-beda gitu. Ada yang mengakunya Yesus berkulit hitam. Balik lagi kita ke topik kita semula. Kita tadi kan mau ngomongin Israel, Amerika. Kenapa jadi buka Bible ya? Gaza dan Iran gitu. Iya. Jadi kalau kita perspektif, ada yang bilang ini sebenarnya ada perang agama lah ya. Kalau saya bilang Bang,
agama itu dijadikan kedok aja. Kalau menurut saya sih. Ya, kalau baca di kitabnya orang Yahudi, ini perspektifnya juga jadi bisa beda begini, Bang. Ada di Kejadian pasal 12 ayat 13, ayat 3. Kalau Bang Helmi baca, masih kebaca nggak Bang, ini tulisan kecil begini nih? Masih ya, wih keren. Asik. 12 ayat 3. 12 ayat 3, Bang. 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, yang dimaksud engkau di situ siapa, Bang? Abraham. Kita kenal dengan sebutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ dikatakan, aku akan memberkati engkau, mereka yang memberkati engkau. Ya kan? Arti memberkati ini kan berarti gimana ya? Ayat itu dipakai oleh Netanyahu untuk sebagai apa? Sebagai alasan atau dasar bahwa itulah apa istilahnya? Validasi mereka untuk menguasai Palestina. Jadi mereka seolah-olah sebagai bangsa yang dipakai oleh Tuhan atas dasar ayat itu. Gitu. Kalau dari pandangan orang yang di luar Israel baca ayat itu, sekarang agama apa, Bang? Ketika sholat, di akhir sholat, sholawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Malah kita, kan? Nah, ya, jadi boleh dikatakan agama hanya kedok aja buat penyerangan mereka, gitu. Jadi ketika dulu di situ ditinggali oleh orang Yahudi, Islam dan Kristen, tapi Yahudinya nih Yahudi yang memang bukan yang Zionis. Ketika ada orang-orang Yahudi yang Zionis datang, mereka yang sudah tinggal di situ kan welcome saja. Ketika sudah welcome, sudah diterima, malah sekarang jadi mereka yang terusir gitu. Yang terjadi kan begitu. Ada Zionis Kristen juga kalau nggak salah ya. Ada. Itu yang dan dibicara dengan Ustadz Bahtiar. Oh, ada Zionis Kristen juga. Betul. Ada, Bang. Jadi ya gini. Kristen mereka kan memang bukan bangsa Israel. Tapi karena mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi yang jadi perjanjian lama itu, mereka jadi seolah-olah dalam apa ya? Dalam ideologi mereka sama seperti Israel tapi secara rohani gitu, Bang. Jadi mereka juga ada yang mendukung gerakan Zionisme orang-orang Yahudi itu. Padahal mereka Kristen. Tapi pada ujungnya akhirnya nanti ketika nanti Israel sudah menguasai Palestina, nanti pada ujungnya mereka akan membawa orang Israel itu untuk masuk Kristen gitu. Oh, ada tujuannya. Ada. Di Zionis Kristen ini aslinya orang Eropa kah? Atau orang Yahudi atau keturunan Arab atau apa ya? Asli suku bangsanya. Ya bukan orang Yahudi, Bang, orang Kristen. Orang Kristen. Orang Kristen itu orang di luar Yahudi. Yang setuju Zionis. Zionis kan gerakan untuk kembali ke Bukit Zion kan sebenarnya. Betul. Bukit Zion itulah tempat Yerusalem itu berada. Yerusalem itu berada. Padahal ujungnya begitu ya. Mereka mau narik lagi ke Kristen. Ya, jadi ini Bang Helmi tahu ya eskatologi ya. Ilmu tentang masa depan. Oh, oke. Nah ya. Eskatologinya Yahudi dan eskatologinya Kristen ini memang berbeda. Walaupun ditengarai bahwa eskatologinya Kristen ini juga mengadopsi dari kitab Daniel yang ada di Yahudi. Tapi eskatologinya Kristen itu mereka taunya bahwa nanti pada akhir zaman, ya nanti ada kerajaan 1000 tahun dan sebagainya. Yesus lah yang turun sebagai hakim yang sebagai hakim sebagai Tuhan lah. Itu nanti semuanya di bawah Yesus gitu loh. Jadi semua yang apapun itu termasuk Israel nanti akan di bawah Yesus. Makanya mereka mengajak termasuk orang Yahudi sendiri untuk masuk agama Kristen. Itu karena eskatologi, makanya mereka mengajak Yahudi juga masuk Kristen. Orang Yahudi sendiri sekarang juga sudah bikin pergerakan untuk melawan proses atau upaya seperti itu. Kristenisasi itu. Jadi mereka berusaha mengembalikan orang-orang Yahudi yang sudah masuk Kristen gitu. Tapi nggak banyak ya yang Zionis Kristen ini. Oh, kalau jumlahnya bisa jadi kalau dikumpul-kumpulin ya lumayan, Bang. Ada tokohnya gak sih yang terkenal? Saya nggak tahu tokohnya yang nggak ada satu yang menonjol. Mereka justru malah nggak mau menonjol. Kalau yang saya tahu nih Zionis Kristennya nggak mau menonjol.
Bahkan di Indonesia juga ada Kristen yang mendukung Zionis kan. Nah bisa jadi itu adalah perpanjangan tangan yang di luar. Bisa jadi. Karena dibiayain juga bang. Yang saya tahu minimal ada 5 kelompok Kristen di Indonesia yang dibiayain dari luar. Yang saya tahu. Bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Ya memang serem kalau ngomongin begini nih bang ya. Serem. Serem sebenarnya. Saya juga sebenarnya makanya saya nggak mau lari ke situ lah. Ya. Saya lebih baik tentang perang Ini kan- pemikiran aja. Ini kan campur aduk gitu. Kadang-kadang agama dipakai untuk politik. Ya Iya. kadang-kadang politik itu karena agama ya. Jadi itu yang terjadi ya Dondi ya. Iya. Agama dipakai jadi yaitu alat politik. Alat politik. Heeh. Kalau menurut saya yang sekarang agak-agak begitu tuh ya, terutama dari segi Amerika. Amerika sendiri sebenarnya bukan nggak bisa dikatakan sebagai negara Kristen bang. Iya. Ya, Amerika kan tidak berlandaskan sebagai Iya. berlandaskan Mereka bukan Kristen. negara agama. Bukan negara Kristen. Iya. Tapi kan mereka kebanyakan orang-orangnya mayoritas Kristen. Ya. Di balik kebijakan politik mereka pasti ada kepentingan Kristennya, pasti ada. Ya. Itu pasti ada bang. Walaupun lebih banyak beberapa teori mengatakan teori konspirasi atau apapun ini yang ngedrap Yahudi juga ya kan? Iya. Sebagai pemilik uang ya Iya. dan sebagainya gitu. Iya. Kadang-kadang kita bingung. Makanya saya agak gitu, saya nggak begitu tertarik masuk ke situ. Itu bukan hal yang cocok ketika kita mau membentengi iman dan akidah umat Islam bang. Kalau yang saya gelutin yang ini aja. Ya. Ayo buka-bukaan kitab gitu aja. Oke, Ya. apa Adida? Yang penting bagaimana kita bersikap ya, terutama anak-anak muda nih. Anak-anak muda ya, wah, ngelihat itu sesuatu yang viral, algoritmik, walaupun berita-berita di YouTube itu belum tentu benar juga tuh ya. Jadi bagaimana kita bersikap menyikapi ini supaya kita tidak salah atau tidak tersesat lah. Ini bang, saya juga prihatin ya sebenarnya. Memang masalah perpindahan agama tuh masalah yang wajar di Indonesia ya, di Indonesia masalah yang wajar. Tapi buat kita orang Islam yang peduli dengan agama kita, otomatis kan kita juga nggak kepengen keluarga kita ada yang keluar dari Islam, betul kan? Wajar. Untuk itu, untuk mencegahnya nggak bisa langsung dengan istilahnya kalau kejadian baru begini gitu, jangan. Itu lebih susah. Ya. Saya banyak sekali menerima tamu, tidak hanya dari kalangan Kristen, tapi juga dari kalangan Islam, yang bawa suami, istri, anak, atau saudaranya yang mau murtad atau sudah murtad bang. Mau check out ya, mau lock out istilahnya. Ada yang sudah lock out, Ya. ada yang sudah lock out. Oke. Kebanyakan yang sudah lock out itu, ketika orang tua pengen anaknya dapat pendidikan yang baik, orang tua mengirimkan anaknya kuliah ke luar negeri, tapi negara yang dipilih salah. Negara yang dipilih Kanada, Prancis, Australia gitu. Oh, itu cenderung ini ya. Rata-rata yang kuliah di sana pulang-pulang udah pada murtad. Yang ke Australia baru 4 bulan murtad. Yang ke Prancis apalagi sampai yang terikat dengan organisasi rahasia dan segala macam. Jadi maksud saya oke lah, itu masih bisa diupayakan. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau kita bisa mendidik anak dari jauh lebih awal bang. Oke. Jauh lebih awal ini dengan pendidikan agama yang boleh dikatakan agak ketat gitulah. Ya. Zaman dulu mungkin ya, zaman Bang Helmi sama saya, orang tua kita dulu kalau ngirim kita sekolah, mereka lebih milih sekolah Katolik daripada sekolah Islam kan? Betul kan? Karena memang pada saat itu sekolah Islam memang belum seperti sekarang, ya kan? Sekolah Katolik pada zaman itu jauh lebih bagus, dianggap jauh lebih bermutu, lebih disiplin daripada sekolah Islam. Betul kan bang? Kita akui, ya. Jadi ketika kita sudah melakukan hal itu, terus anak kita nanti tumbuh di kalangan mereka, ya bagaimana kita bisa mencegah misalnya ada salah satu dari anak kita yang tertarik dengan agama mereka, itu. Karena memang salah satu program kristenisasi ya lewat program pendidikan, gitu ya. Jadi maksud saya, ketika kita tidak mau keluarga kita misalnya murtad atau bagaimana, kita harus bisa membekali anak-anak kita dari sedini mungkin dengan iman dan akidah Islam yang baik. Terutama dari rumah. Terutama dari rumah. Ya memang Islam itu ya basicnya dari rumah. Dari gitu. rumah, iya. Pasti. Ya. Karena umat Islam juga yang sekarang bisa dianggap sebagai musuh orang-orang di luar Islam yang ingin jualan produk tapi orang Islam nggak bisa pakai gitu, nggak mau pakai gitu. Karena apa? Karena tradisi dan aturan dalam Islam.
Nah, jadi kalau kita mau mencegah anak-anak kita sampai keluar dari Islam, iman dan akidah Islam itu udah harus tanamkan dari sejak dini, Bang. Apalagi sekarang medsos. Tapi saya sih bersyukur nih, katanya Indonesia ini akan mengikuti Australia, Bang. Yang di bawah 16 tahun. Ya, di bawah 16 tahun. Saya udah berjuang udah setahun lebih, Dondi. Saya kan ketua ikatan Jadi nggak content itu, Bang? creator. Jadi. Iya. Kapan saya bilang, berlakunya tuh? kita udah ada itu. Ya saya push terus tuh. Katanya setahun lagi. Secepat mungkin lah. Ah. Kemarin ada negara lain selain Australia juga udah. Sudah. Cina lebih ketat lagi. Ya. Cina lebih ketat Jadi lagi. di bawah 16 tahun tidak boleh akses medsos. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau mereka bisa mengakses, yang dipanis adalah yang Orang tuanya. bukan pemilik aplikasi. Oh, pemilik aplikasinya. Oh, Kenapa kok oke. bisa anak di bawah 16 tahun bisa ngakses? Oke. Fair dong. Ya, fair. Ya, Bener, jadi Bang. menurut saya hal-hal begitu ya. Ya Indonesia juga harus segera itu, Bang. Iyalah, biar saya tuh kemarin Dondi ini nyimpang aja. Saya bikin konten, capek juga. Saya berpulang dari Cina. Mhm. CCTV itu kayak TVRI-nya. Mhm. Kan channelnya 40-50. Mhm. Nggak ada loh debat politik, saling kata-katain. Iya. Nggak karu-karuan teriak-teriak, nggak ada. Mhm. Sejuk-sejuk aja. Budaya, Oh. kesenian. Saya nonton juga CCTV, Bang. Film, iya kan nggak ada kan? Ada nggak yang berdebat yang itu? pingpong, tapi yang pingpong. Yang pingpong lucu. Sport, Sport. keindahan alam, bener nggak? Ya. Jadi kita nih disuruh begaduh aja kata orang Medan tuh. Supaya kita mungkin begaduh aja, ribut aja. Iya. Jadi, nah karena kita ngelihat orang ribut, pikir kita kan terganggu. Iya. Kepengen ribut juga. Aduh, kita aja bisa Kalau saya bukan pengen ribut, Bang, saya pengen berdebat. Dua-dua berdebat, 23 berdebat, 24 berdebat. 25 nggak dapat lawan debat, Bang. Masih ada yang nantang, udah sepi ya. Justru saya nantang, mereka pada nggak mau. Gak Tahun usah. 2025 kemarin ada yang sudah menentukan tanggal. Iya. Oke, ditentukan tanggal 29 Agustus. Iya. Oh, udah senang aja saya. Giliran saya kirim draft perjanjian karena kita semua yang fasilitasin, Iya. mundur, Bang. Aduh, gimana coba? Yang login masih banyak? Alhamdulillah. Jadi per kemarin itu kira-kira sudah 673 orang di tempat yayasan kita yang login. Oke. Yang login. Tiap hari ada aja ya? Hampir tiap hari lah. Ya. Minimal seminggu sekali pasti ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya dari perjuangan kita dari mulai tahun 2020 gitu, Bang ya. Juga dari perdebatan dari 22, 23, 24, hasilnya baru kita ngeliat sekarang gitu. Ya. Gitu. Karena kita lihat ya, saya kemarin baca juga sebelum Dondi datang sama Felix Xiao datang, saya nanya juga ya tentang saya tiba-tiba ada algoritma banyak sekali arus orang-orang Eropa gitu masuk Islam. Ya, setelah saya baca sebenarnya kalau menyeberang tuh jarang. Misalnya dari Nasrani ke Islam tuh jarang. Yang lebih banyak itu dari yang sekuler ya. Pindah gitu. Sementara dari Nasrani banyak yang menjadi sekuler. Makanya katanya tahun 2000 berapa tadi? Nah, menurut pewresearch.org, tahun 2050 diperkirakan Islam itu nanti jumlahnya akan kurang lebih sama dengan Kristen kalau digabung semua. Ya. Bedanya katanya antara 1-2% aja. Oke. Tapi 2070 Iya. Islam sudah akan melewati Kristen walaupun digabung. Ya. Tapi kalau Kristen yang dipisah-pisah, dipecah-pecah, Iya. Katolik sendiri, Protestan sendiri, Ortodoks sendiri gitu. Iya. Islam sudah menjadi agama paling besar di seluruh dunia Ya. dari tahun 2000, Bang. Ya. Dari tahun 2000. Itu kalau Kristen dipecah-pecah. Pecah-pecah ya. Ya. Tapi Islam juga pecah-pecah juga dong. Tapi pecahnya Islam kan bukan pecah yang seperti Kristen. Ya. Kalau dari kalangan di luar Islam pecahnya kan hanya Sunni dan Syiah. Ya. Dan Syiahnya ini kan jumlahnya kecil sekali. Ya. Tidak sebanding dengan contoh kayak Katolik dan Protestan gitu. Ya. Jadi saya bingung tuh cuman anak-anak muda aja Dondi supaya mereka tidak terpengaruh gitu ya. Supaya mereka khusyuk gitu dalam beragama gitu. Yakinin bahwa lakum dinukum waliyadin lah. Lakum dinukum waliyadin bagus, Bang. Ya, itu oke. Kita tanamkan kepada anak-anak. Tetapi selain itu kita juga harus bisa menanamkan inna dina indallahil Islam. Ya. Soalnya kalau kita lupa atau kita nggak meyakini inna dina indallahil Islam, Bang, nanti sebagai orang Islam dia bisa ngomong bahwa Islam itu yang paling benar. Ya, nggak boleh juga. Bukan yang benar. Nggak boleh juga ya. Nggak boleh.
karena ada inna dina indallahil Islam, Ya. kita sebagai orang Islam harus berani ngomong Ya. Islam yang benar, yang lain salah. Oke. Agama yang lain kan juga punya hak yang sama, Bang. ya. Agama lain juga bisa bilang agama mereka yang benar, yang lain salah, termasuk Ya. Islam kan nggak apa-apa. Tapi kan kita tidak harus bermusuhan gitu Ya, maksudnya dalam konteks negara. Berdialoglah dengan Donditan. Berdebat lah gitu. Berdebatlah. Loh, debat itu perintah agama, Bang. Oh ya? Perintah Quran. Iya. Selain ikro gitu, baca gitu. Selain ikro, kan kita disuruh menyeru kepada manusia Ya. ke jalan Allah kan. Ya. Tapi di Quran surat An-Nahl juga di ayat ke-125 juga kita diperintahkan berdebat dengan mereka, Ya. tapi harus dengan cara yang paling baik. Betul lah. Cara yang paling baik itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sendiri juga melarang kita untuk menghina sesembahan mereka, Bang. Ya. Nggak boleh menghina sesembahan Nggak mereka. Menghina pribadi nggak boleh, menghina agama mereka nggak boleh, apalagi menghina sesembahan mereka. Nah, itu perintah Allah bukan perintah Nabi, Bang, gitu maksudnya. Tapi maksud saya tadi kembali lagi untuk menanamkan kepada anak kita juga harus bisa menanamkan bahwa Islam itu adalah agama yang satu-satunya diridhoi di sisi Allah. Iya. Dengan apa? Dengan kebenaran Quran. Nah, berarti kan anak-anak kita memang harus banyak ngaji. Kalau jarang ngaji, banyakkan medsos, ya udah. Ya. Tapi bisa ngaji dengan medsos sekarang. Sekarang bisa ngaji dengan medsos, bisa. Bisa belajar Quran secara digital. Bisa, cuma maksud saya, Ya. selain daripada membaca Quran, Ya. paham artinya, apalagi mengamalkan, Dikaji dong ya. dikaji. Gitu. Yang paling penting. Iya. Itu yang berat memang tugas kita, Bang. Pendidikan. Ya, Siap. terima kasih banget Adinda Donditan Sama-sama, Bang. yang selalu sering sekali ke Linggau, dia tahu itifakia segala macam. Oh, tahu dong. Tahu juga empempenya dong. Kapan terakhir Palembang, Bang Herwin? Bulan lalu lah. Bulan lalu ya. Saya ada rencana besar ya ya. Itifakia tuh punya sepupu saya. Oh, Mudirnya, Masya Ustadz Mudrik. Allah. Ya, Bapaknya ibunya dengan ibu saya kakak adik. Masya Allah. Oh, berarti sepupunya Bang Helmi dong? Oh ya, sepupu. Oke. Ya, Kiai Mudrik, Kiai di sini ada Musleh, Kori segala macam. Itu sepupu saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga ini menjadi insight. Sama-sama. Ya. Jadi Anda boleh tidak sepaham. Ya kalau ada yang nggak setuju ya tantang aja debat. Orang ini kan memang doyannya debat. Debat itu bukan menang-menangan ya, Iya. bukan untuk menyala-nyalakan, tapi apa mencari sesuatu supaya saling dipahamin aja ya. Iya, ya. betul. Ya. Jadi saya mengajak pendeta berdebat itu Ya. supaya kita sama-sama berdakwah. Ya. Dia juga menginjili, saya juga berdakwah. Betul. Saya nggak pernah punya target untuk memualafkan pendetanya, nggak pernah. Ya. Pendeta itu kan juga bisa mensiarkan agama dia lewat debat gitu. Ya. Jadi kita harus berdebat dengan cara yang paling baik. Kalau perlu fasilitasnya saya yang bayarin. Ya. Jadi hotel yang saya bayarin, tiket saya bayarin, kamar saya sediain, makan saya sediain, bahkan pulang saya amplopin. Ya sampai segitu ya. Iya dong. Lah kan cara yang paling baik. Iya. Nah itu. Jadi yang penting perdebatan Dondi dengan siapapun termasuk para pendeta ya. Jadi menurut saya itu supaya umat ini ya, penonton itu kan mendapatkan pencerahan. Ya, silakan ditentukan sendiri. Betul. Ya ada juga yang Islam tapi tidak paham betul Islam seperti apa. Betul. Yang ini yang bahaya Dondi ya. Ya. Itu gampang logout itu. Betul. Ya, larinya nanti kalau nggak liberal dulu baru lockout. Ya. Atau dia tidak percaya agama sama sekali. Iya. Nah itu yang kita hindari lah gitu, Bang. Iya. Untuk anak-anak kita. Gitu. Iya. Karena udah cukup banyak tuh yang agnostik ya. Yang dari pesantren aja, lulusan pesantren aja ada yang murtad. Ya. Lulusan pesantren. Oke, Bang. Oke, terima kasih. Semoga kita mendapatkan manfaat dan kita doakan agar konflik yang melanda Timur Tengah ya, terutama negeri-negeri Islam, Iran dan sekitarnya cepat selesai. Ya, amin. Itu aja. Amin. Kita jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.